Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nuraini di sini dalam pemaparan bahan pembelajaran kimia kelas 12 IPA di semester genap dengan materi karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan di samping lemak dan protein. Senyawa ini dalam jaringan merupakan cadangan makanan atau energi yang disimpan dalam sel. Sebagian besar karbohidrat yang ditemukan di alam terdapat sebagai polisakarida dengan berat molekul yang tinggi. Beberapa polisakarida berfungsi sebagai penyimpan bagi monosakarida, sedangkan yang lain sebagai penyusun struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Dapat pula dibagi dalam 3 golongan, yaitu ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat tunggal, dan oligosakarida tersusun dari beberapa monosakarida, sedangkan polisakarida tersusun lebih dari 10 monosakarida. Monosakarida karbohidrat tunggal yaitu monosakarida dibedakan menjadi dua macam, yaitu pentosa, pentosa yang tersusun dari 5 atom karbon, disebut juga yaitu arabinosa, ribosa, dan silosa, serta heksosa yang tersusun dari 6 atom karbon, seperti fruktosa, levulosa, glukosa, dan galaktosa. Tata nama monosakarida tergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid disebut dengan aldosa, sedangkan monosakarida yang mengandung satu gugus keton disebut ketosa. Struktur glukosa dan fruktosa digunakan sebagai dasar untuk membedakan antara gula reduksi dan gula non-reduksi. Penamaan gula reduksi ialah didasarkan pada adanya gugus aldehid, yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu gugus aldehid itu ada CHO pada glukosa dan galaktosa, yang dapat mereduksi larutan CuSO4 membentuk endapan merah bata. Adapun gula non-reduksi ialah gula yang tidak dapat mereduksi akibat tidak adanya gugus aldehid seperti pada fruktosa dan sukrosa atau dekstrosa yang memiliki gugus keton. Ini glukosa struktur molekulnya, dan sebelahnya ada fruktosa. Nah, kalau oligosakarida terdiri dari 2-10 molekul monosakarida. Disakarida terdiri dari 2 molekul monosakarida. Contoh di sini sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Ini termasuk disakarida karena mengandung 2 monosakarida. Kemudian ada laktosa, terdiri dari glukosa dan galaktosa, serta maltosa, terdiri dari glukosa dan glukosa. Jadi ada 2 glukosa berikatan membentuk maltosa. Nah, disakarida ini dapat dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya. Jadi dapat dihidrolisis sukrosa kalau dihidrolisis membentuk glukosa dan fruktosa. Itu kebalikan dari gabungannya tadi. Selanjutnya polisakarida yang penting di sini polisakarida itu kan merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 10 satuan monosakarida dan dapat berantai lurus atau bercabang. Polisakarida dapat dihidrolisis oleh asam atau enzim tertentu yang kerjanya spesifik. Hidrolisis sebagian polisakarida menghasilkan oligosakarida.
dan dapat digunakan untuk menentukan struktur molekul polisakarida, contoh dekstrin dan selulosa. Pembagian polisakarida menurut jenis monosakaridanya ada pentosan, heksosan. Ya. Unit MS di sini monosakarida adalah pentosa. Kalau heksosan tentunya unit MS-nya adalah heksosa. Menurut susunan monosakarida ada homopolisakarida. Ya. PS di sini polisakarida yang tersusun atas satu jenis dari monosakarida. Jadi homo di sini sama ya. Homopolisakarida. Jadi terdiri dari satu jenis monosakarida seperti selulosa, dekstrin, glikogen, dan pati. Ada lagi heteropolisakarida. Nah, di sini kalau hetero itu kan beda-beda ya, yang mengandung unsur N, kitin. Sifat-sifat karbohidrat. Di sini ada rasa manis disebabkan karena adanya gugus hidroksi yang larut dalam air. Reaksi uji karbohidrat. Nah, untuk mengetahui di sini ada suatu bahan makanan apabila mengandung karbohidrat, maka kalau diuji ada perbedaan gitu ya. Yang pertama dengan reaksi Molis. Reaksi Molis di sini ada anaftol dalam etanol ditambahkan H2SO4 pekat di sini. Jadi karbohidrat ditambahkan reaksi Molis akan membentuk cincin warna ungu dari karbohidrat. Kemudian ada uji Seliwanov ya. Uji ini membedakan ketosa dan dengan aldosa. Ya. Berarti kalau ketosa itu mengandung gugus keton, aldosa mengandung gugus aldehid. Reaksi ini dibuat dengan mencampurkan 3,5 mili resorcinol 0,5% dengan 12 mili HCl pekat atau H2SO4 pekat. Kemudian diencerkan dengan 35 mili aquades. Uji dilakukan dengan menambahkan 1 mili larutan karbohidrat ke dalam 5 mili reaksi yang dibuat tadi ya. Lalu ditempatkan ke dalam air mendidih selama 10 menit, kemudian akan terbentuk warna merah. Berarti tadi kalau ada terbentuk warna merah mengandung karbohidrat. Kemudian reaksi Benedict ya. Di sini reaksi Benedict itu merupakan uji umum untuk karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas, seperti yang terdapat pada laktosa dan maltosa. Uji Benedict berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis. Biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau tatrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. Uji positif ditandai dengan terbentuknya larutan hijau, merah oren atau merah bata, serta adanya endapan. Kemudian di sini ada reaksi osajon dan reaksi iodium. Kalau osajon, reaksi ini dapat digunakan baik untuk larutan aldosa maupun ketosa, yaitu dengan menambahkan larutan penilhidrazin lalu dipanaskan hingga membentuk kristal berwarna kuning yang dinamakan hidrazon atau osajon. Kemudian reaksi iodium, ya, karbohidrat dalam bentuk polisakarida ditambahkan iod I2 akan I2 warnanya warna biru ya, keunguan. Kemudian karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin dan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amilosa dengan iodin akan berwarna biru, amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet. Kemudian glikogen maupun dekstrin dengan iodin akan berwarna merah coklat. Nih beberapa contoh senyawa karbohidrat ya.
Glukosa, mungkin kita sudah pada tahu semua ya, glukosa yaitu aldoheksosa dan sering disebut dextrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Di alam glukosa terdapat dalam buah-buahan, dalam madu, ya. Dalam alam glukosa juga dihasilkan dari reaksi antara karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun. Kalau fruktosa adalah suatu ketoheksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut juga levulosa. Fruktosa mempunyai rasa lebih manis daripada gula tebu atau sukrosa. Fruktosa dapat dibedakan dari glukosa dengan reaksi Seliwanov, yaitu larutan resorsinol 1,3 dihidroksi benzen dalam asam klorida. Satu lagi ada laktosa ya. Laktosa memiliki gugus karbonil yang berpotensi bebas pada residu glukosa. Laktosa adalah disakarida reduksi. Selama proses pencernaan, laktosa mengalami proses hidrolisis enzimatik oleh laktase dari sel-sel mukosa usus. Kemudian ada sukrosa atau gula tebu, adalah disakarida dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kanan. Hasil diperoleh dari reaksi hidrolisis adalah glukosa dan fruktosa dalam jumlah yang equimolekuler. Itulah paparan tentang karbohidrat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya di semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.